sama Ibu ya. Kali ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah tentang bilangan cacah, bilangan desimal, bilangan pecahan, dan persen. Tentunya kalian perlu dong materi ini untuk belajar. Baiklah anak-anak, tidak usah berlama-lama, kita mulai belajar ya. Tapi sebelum belajar, ingat jika kalian suka video Ibu, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share di video ini agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih yang udah subscribe. Yang lainnya ditunggu ya. Selamat menyaksikan video Ibu. Anak-anak, materi kali ini adalah tentang mengenal bilangan cacah, pecahan, persen, dan desimal. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kegiatan seperti di pasar atau di warung-warung. Kalian pasti pernah melihat percakapan seperti berikut. Mau beli apa, Pak? Sayurannya segar loh, 100%. Saya mau beli 3 kg tomat, 0,25 kg bawang merah, dan setengah kilogram kangkung. Oke Pak, ditunggu ya. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, tentu kalian menemukan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Tadi si Bapak menyebutkan angka 3 kg tomat. Nah, 3 merupakan bilangan cacah. Kemudian si Bapak mengutarakan 0,25 kg bawang merah. 0,25 merupakan pecahan desimal. Kemudian si Bapak menyebutkan lagi setengah kilogram kangkung. Nah, setengah atau 1/2 itu merupakan pecahan biasa. Dan si ibu warungnya mengucapkan 100%. Nah, 100% merupakan pecahan persen. Baiklah anak-anak, agar lebih paham dengan angka-angka dan pernyataan yang tadi Ibu sudah sebutkan, kita akan mempelajari pengertiannya. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, bilangan cacah merupakan himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Sekarang pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat A per B. Contoh bilangan pecahan adalah 4/6, 10/20, dan seterusnya. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Persen sering ditunjukkan dengan simbol 0/0. Sekarang, pengertian dari bilangan desimal atau pecahan desimal adalah sebuah bilangan yang selalu ditandai dengan tanda koma. Bilangan desimal bisa didapat melalui pembagian antara pembilang dan penyebut suatu pecahan. Contohnya adalah 0,5, 0,7, 0,10, dan seterusnya. Anak-anak hebat, untuk lebih jelas kita latihan yuk. Bagaimana cara kita membedakan mana yang dinamakan persen, desimal, bilangan cacah, dan bilangan pecahan? Ibu sajikan angka berikut ini ya. Coba sekarang kalian pasangkan antara angka dan pernyataan yang sesuai. Ya anak-anak, betul ya. Jadi yang pertama itu
75% merupakan pecahan persen. Sedangkan 0,5 merupakan pecahan desimal. 5 merupakan bilangan cacah. 2/5 adalah pecahan biasa. Anak-anak hebat pasti benar menjawabnya ya. Ibu bangga sama kalian. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengubah bilangan dari suatu bentuk ke bentuk lain. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bilangan tersebut dijadikan ke per 10, per 100 atau per 1000? Perhatikanlah soal di bawah ini. 3/5. Rubahlah 3/5 ini menjadi pecahan desimal. Nah, anak-anak, 3/5. Kalian lihat penyebutnya. 5. 5 itu lebih dekat ke 10. Oleh karena itu, kalian harus menjadikan 5 ini menjadi 10. Kira-kira dikali berapa ya? Ya betul, dikali 2. Jadi, 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Setelah penyebutnya dikalikan 2, kemudian pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama seperti penyebut. Karena 5 dikali 2, oleh karena itu pembilang yang berangka 3 juga dikalikan 2. Sehingga 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Dan 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Didapat hasil 6/10. 6/10 dijadikan ke bilangan desimal menjadi 0,6. Kenapa? Karena 10 itu artinya atau per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Oleh karena itu 6/10 hasilnya adalah 0,6. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas lagi, ibu akan sajikan soal berikutnya ya. Sekarang soalnya adalah 27/25. Rubahlah pecahan tersebut ke dalam pecahan desimal. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi sudah kita lakukan. Sekarang kita lihat penyebutnya. 25. 25 itu lebih dekat kemana? Kita tidak mungkin akan dijadikan ke 10. Otomatis harus ke angka setelah 25. Berapa yang dekat? Ya betul anak-anak ya. Jadi dijadikan ke per 100. Sekarang anak-anak harus menentukan. Penyebutnya itu ya adalah 25. Bagaimana caranya 25 itu menjadi 100? Nah, 25 menjadi 100 itu adalah dikali 4. Sehingga 27 pun sama, harus dikali 4. Maka 27 dikali 4 itu sama dengan 108. Dan 25 dikali 4 itu sama dengan 100. Diperolehlah hasil 108/100. Bagaimana cara mengubahnya menjadi desimal? Per 100 itu artinya 2 angka di belakang koma. Sehingga didapat 108/100 itu sama dengan 1,08. Anak-anak, agar kalian lebih paham lagi, ibu akan sajikan soal berikutnya, yaitu 7/125. Sekarang kita lihat penyebutnya. 125 itu lebih dekat kemana? Angka setelah 125. Ya, lebih dekat ke 1000. Oleh karena itu, 125 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 1000. Ya, betul. 125 dikali 8. Hasilnya adalah 1000.
Oleh karena itu, pembilang yaitu angka 7 juga sama dikalikan dengan 8. Sehingga 7 dikali 8 itu hasilnya adalah 56. 125 dikali 8 itu adalah hasilnya 1000. Sehingga yang didapat adalah 56 per 1000. Nah, anak-anak perlu diketahui kalau per 1000 itu artinya 3 angka di belakang koma. Sehingga 56 per 1000 didapat hasil desimalnya adalah 0,056. Jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal, maka dapat dilakukan dengan cara pembagian bersusun. Di sini ada soal, ubahlah 3/7 ke bentuk desimal dengan cara pembagian bersusun. Kita akan selesaikan dengan cara pembagian bersusun. Yang pertama, kalian harus tuliskan angkanya itu adalah pembilang dibagi penyebut. Kita tuliskan angka 3, kemudian dikasih kurung, dan tanda kurung itu artinya pembagi. 3 dibagi 7. Nah, anak-anak, 3 dibagi 7 itu tidak bisa, sehingga dihasilkan angka 0. Nah, 0 kali 7 itu sama dengan 0. Kita kurangi. 3 dikurangi 0 itu sama dengan 3. Nah, setelah ini kita harus meminjam 1 0 ya, agar bisa dibagi ke angka 7. Sehingga angka yang diperoleh adalah 30. Ketika kita meminjam 1 0, maka angka yang di atas itu harus ditambah koma. Sehingga 30 dibagi 7 itu adalah 4. Kenapa 4? Karena 7 dikali 4 itu sama dengan 28. 28 adalah angka yang mendekati dengan 30. Kita tuliskan 28 di bawah 30. Kemudian kita kurangi. 30 dikurangi 28 itu sama dengan 2. Untuk bisa dibagi ke 7, kita harus pinjam 0 satu lagi. Nah, ketika pinjam 0 yang kedua kali, itu kita tidak usah menambahkan koma lagi ya di atas anak-anak. Jadi kita langsung saja 20 dibagi 7 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Angka yang mendekati ke 20. Oke, kita tulis 7 kali 2 itu sama dengan 14. Dari sini kita bisa peroleh 20 dikurangi 14 itu sama dengan 6. Nah, anak-anak belum selesai, masih harus kita kerjakan lagi. 6 dibagi 7. Tidak bisa, kita pinjam lagi 1 0 dan tidak usah menambahkan koma di atasnya ya. Sekarang 60 dibagi 7. 7 kali berapa yang isinya mendekati 60? Ya, dikali 8. 7 kali 8 itu sama dengan 56. Sehingga kita nulis di bawah 60 dikurangi 56 itu sama dengan 4. Nah, anak-anak, karena angka yang diperoleh itu sudah lebih daripada 3 angka di belakang koma, oleh karena itu kita sudahi saja pembagiannya walaupun masih ada sisa. Kita sudahi sampai dengan 3 angka di belakang koma. Didapatlah 3 dibagi 7 itu sama dengan 0,428 atau 0,428. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Kita lihat angka yang paling belakang, yaitu 8. 8 itu lebih besar daripada 5. Oleh karena itu, di sistem pembulatan, jika angkanya lebih besar daripada 5, maka angka tersebut bisa dibulatkan ke angka sebelumnya. Jadi 0,428 itu dibulatkan menjadi 0,43. Sehingga hasil dari 3/7 itu sama dengan 0,43. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mengubah pecahan persen ke desimal. Di sini ada soal 25% dijadikan ke desimal. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa persen itu artinya per 100.
Sehingga 25% itu bisa kita tulis sebagai berikut. Dirubah menjadi pecahan biasa. 25/100. Nah, 25/100 ini saja sudah kita bisa tahu. Kalau per 100 itu artinya 2 angka di belakang koma. Pembilangnya kita tulis lagi. Kemudian kita tambahkan 0 di depannya. Menjadi 0,25. Mudah bukan? Kita ke soal berikutnya yang lebih kompleks. 248%. Kalian harus jadikan ke bentuk desimal. 248% itu dapat dirubah menjadi pecahan biasa. 248/100. 248/100 itu kita bisa rubah menjadi pecahan desimal. Kalau per 100 itu adalah 2 angka di belakang koma. Sehingga pecahan desimal dari 248% itu sama dengan 2,48. Nah, anak-anak, materi selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa atau pecahan desimal ke bentuk persen. Baik, perhatikan soal berikut ini. 3/4 itu sama dengan berapa persen? Kita lihat ya. 3/4 jika kita akan rubah ke bentuk persen, itu kita harus mengalihkan dulu penyebutnya. Persen itu artinya per 100. Artinya penyebutnya itu harus menjadi per 100 agar kita mudah menentukan menjadi ke bentuk persen. 3/4 penyebutnya adalah 4. 4 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 100. Ya anak-anak, 4 dikali 25 itu hasilnya adalah 100. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya pun kita harus kalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali dengan 25. Sehingga 4/3 itu 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 itu sama dengan 100. Didapat hasil 75/100. Jika angka per 100 itu kita bisa rubah ke dalam bentuk persen, yaitu 75%. Nah anak-anak, sekarang ada soal yang kedua. Tentunya ini soalnya lebih kompleks daripada yang pertama. Soalnya adalah pecahan campuran, di mana soalnya sebagai berikut. 1/3/5. Ubahlah ke dalam bentuk persen. Nah, dari sini kita harus merubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Tentunya kalian sudah dipelajari ya di kelas sebelumnya, tapi Ibu akan di sini mengulang kembali pelajaran yang sudah kalian dapatkan. 1/3/5 dijadikan ke pecahan biasa itu bagaimana? Ya, 1 dikali 5. Berapa hasilnya? Itu adalah 5. Setelah dikali, kemudian ditambahkan ke pembilang. 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 8. Sehingga 1/3/5 itu dirubah menjadi pecahan biasa, itu menjadi 8/5. Nah, setelah dirubah ke bentuk pecahan biasa, tentunya belum selesai anak-anak. Karena pecahan biasa ini kita harus rubah ke dalam bentuk persen. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, persen itu artinya per 100. Jadi penyebutnya itu harus dikalikan oleh sebuah angka yang hasilnya 100. Siapa yang tahu? 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya betul, 5 dikali 20. Hasilnya adalah 100. Karena penyebutnya dikali 20, oleh karena itu pembilangnya pun sama, dikali 20. Menjadi 8 dikali 20 itu sama dengan 160. Dan 5 dikali 20 itu sama dengan 100. 160/100 itu dapat dituliskan 160%.
Karena per 100 itu artinya persen. Gimana anak-anak? Sudah paham bukan? Kalian boleh nanti latihan sendiri ya di rumah. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita mengubah bilangan bentuk desimal ke dalam persen. Di sini ada soal ya. Soalnya adalah 0,93. Kalian rubah ke dalam bentuk persen. Bagaimana caranya? Sudah Ibu jelaskan di yang sebelumnya bahwa 2 angka di belakang koma itu artinya per berapa coba? Ya, kalau kalian menyimak pasti tahu. Betul ya, per 100. Jadi kita bisa langsung dengan mudah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,93, 2 angka di belakang koma. Jadi kita dapat tulis 93 per 100. Nah, kalau udah per 100, kita langsung tulis aja. Per 100 itu artinya persen. Jadi 0,93 itu sama dengan 93%. Mudah bukan anak-anak? Jadi matematika itu bukan sesuatu yang menyeramkan ya kalau kita pelajari dengan seksama dan latihan tentunya. Oke anak-anak, demikian materi kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa saksikan video Ibu selanjutnya ya. Dadah, Assalamualaikum.